Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Asmarani dengan NIM 2023-34027 kelas A dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik satu persatu. Dimulai dari kognitif terlebih dahulu. Aspek kognitif menjadi aspek paling utama dalam banyak kurikulum dunia pendidikan dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan pada siswa. Nah, pemahaman saya, aspek kognitif ini berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan atau aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam aspek kognitif ini ada beberapa aspek yang akan saya bahas, antara lain C1 sampai C6, yang dimana C1 yaitu pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Di sini saya akan membahas C1 terlebih dahulu, yaitu aspek pengetahuan. Dengan kata lain, aspek ini yaitu aspek yang paling mendasar. Aspek ini juga merupakan bagian dari aspek kognitif yang mengacu kepada kemampuan untuk menggali dan mengingat materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari hal-hal sederhana hingga teori-teori yang memerlukan kedalaman untuk berpikir. Contohnya, pengetahuan apa saja yang siswa dapatkan ketika jam pelajarannya telah usai. Seperti tadi saya sedang belajar proses cara pembuatan tempe. Saya mengetahui bagaimana cara pembuatan tempe. Nah, yang kedua ada C2, yaitu pemahaman. Aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan karena mengacu kepada kemampuan untuk memahami dan terutama memahami makna dari hal-hal yang telah dipelajari. Contohnya, seperti kira-kira apa saya paham akan yang sudah saya pelajari tadi di dalam kelas tentang proses pembuatan tempe yang dari awal dari kacang kedelai hingga menjadi tempe layak makan. Selanjutnya ada C3, yaitu penerapan. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut. Dan penerapan merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari kedua aspek sebelumnya, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Contohnya, jika saya sudah sampai tahap ini dan melewati tahap pengetahuan dan pemahaman, maka saya pasti sudah bisa menerapkan cara membuat tempe layak makan tadi di rumah atau di mana saja asal ada bahannya. Selanjutnya ada C4, analisis atau menganalisa. Aspek ini melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, serta menentukan bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya. Aspek ini mengidentifikasi motif atau penyebab dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. Contohnya, sama halnya seperti tadi, walaupun saya sudah berhasil membuat tempe layak makan, tetapi yang dikiranya masih ada kekurangan, entah itu dari rasa yang terlalu asam atau kurang bahan satu dan lain hal. Nah, di sini saya perlu menganalisa atau mencari tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana proses membuat tempe yang layak makan agar tidak ada kekurangan sedikitpun. Selanjutnya ada C5, yaitu sintesis. Aspek ini termasuk menjelaskan struktur atau pola yang tidak terlihat sebelumnya dan juga mampu menjelaskan mengenai data atau informasi. Dengan kata lain, aspek sintesis ini meliputi kemampuan untuk menyatukan konsep atau komponen sehingga dapat membentuk suatu struktur yang memiliki pola baru. Aspek ini diperlukan sisi kreatif dari seorang atau peserta didik. Yang terakhir ada C6 atau evaluasi. Nah, aspek ini mengacu pada kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang afektif. Nah, pendidikan afektif ini berfokus pada pengembangan aspek emosional, sikap, nilai, dan perilaku peserta didik. Tujuan utama pendidikan afektif ini adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan kecerdasan emosional,
serta mampu bersikap positif dan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Dan ada 5 aspek yang akan kita bahas dalam afektif ini, yaitu A1 sampai A5. Yang pertama ada A1, yaitu penerimaan. Aspek ini mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon dalam domain atau ranah efektif, serta aspek ini merupakan hasil belajar yang paling rendah. Contohnya seperti saya sendiri mendapat amanat dari dosen atau guru saya untuk memberitahukan kepada teman-teman saya lain yang ada di dalam kelas untuk besok pagi kita akan berolahraga di lapangan tenis jam 9, dan saya langsung memberitahukan amanat itu kepada teman-teman yang saya lain. Yang kedua ada A2, yaitu responsif. Aspek ini berada satu tingkat di atas penerimaan, dan aspek ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlihat lebih tertarik terhadap suatu materi serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Contohnya, ketika saya memberitahukan atau menyampaikan amanat yang diberikan dosen saya kepada saya tadi, itu disampaikan ke teman-teman saya di dalam kelas. Nah, di sini ada teman saya yang senang mendengar kabar tersebut dan ada juga yang mengeluh akan kabar tersebut karena malas berolahraga. Selanjutnya ada A3, yaitu menghargai. Aspek ini seperti ikut beradaptasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pembelajaran atau tolakan, tidak menyatakan pendapat, juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan mana hal yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. Contohnya, ketika saya memberitahukan atau menyampaikan amanat yang disampaikan kepada saya tadi oleh dosen saya, nah di sini ada teman-teman saya yang mendengarkan dan ada juga yang tidak mendengarkan. Nah, di sini yang tidak mendengarkan pernyataan saya tadi, dia tuh bertanya berulang kali dan dia tidak menghargai saya ketika saya sedang menyampaikan amanat tersebut, dan dia membuat keributan di dalam kelas. Yang keempat ada organisasi. Tujuan dari ranah organisasi ini adalah untuk menyatukan nilai sikap yang berbeda, yang membuat anak lebih konsisten untuk membentuk sistem nilai internalnya sendiri dan menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Juga mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada dan menyamakan berbagai perbedaan. Contohnya, ketika ada yang tidak mendengarkan amanat yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini peran ketua kelas itu harusnya muncul karena dia menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan kepada murid-murid tadi yang tidak paham atau tidak mendengarkan amanat dari saya. Yang kelima ada karakterisasi. Nah, aspek ini merupakan kajian dari karakter seseorang dan gaya hidupnya. Jika semua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi sosial dan emosi, serta nilai-nilai telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah diperkirakan. Contohnya bisa dilihat dari contoh-contoh yang saya berikan tadi tentang banyaknya karakter dari masing-masing siswa. Di sini kita bisa lihat karakter dari masing-masing siswa itu berbeda mengenai apa yang saya sampaikan tadi tentang jam olahraga. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Yang terakhir ada psikomotorik. Nah, menurut saya ranah psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan fisik, gerak, dan koordinasi tubuh. Dalam ranah psikomotorik sendiri ada beberapa aspek yang diantaranya P1 sampai P5 yang akan saya bahas. Nah, pertama saya akan membahas tentang P1, yaitu meniru. Ranah ini berkenan dengan menafsirkan rangsangan atau stimulus serta kepekaan terhadap rangsangannya. Contohnya, saya mempunyai teman, dia sering berbicara kasar terhadap orang tuanya di depan adiknya yang masih kecil. Nah, otomatis lama-kelamaan adiknya itu akan mengikuti gaya bicaranya dia yang kasar terhadap orang tuanya karena dia mengikuti dari kakaknya tadi. Yang kedua ada P2, yaitu manipulasi. Ranah ini berkaitan dengan menyiapkan diri secara fisik. Contohnya, saya mempunyai teman yaitu Apet. Dia menerapkan gaya hidup sehat dan banyak berolahraga agar dia kuat secara fisik dan mental sehingga bisa mengikuti tes kepolisian tahun ini.
Selanjutnya P3 yaitu presisi. Nah, karena presisi ini berhubungan dengan konsentrasi untuk menghasilkan kesepakatan. Contoh dalam aspek presisi ini seperti atlet berhasil dan tetap konsisten dengan pola gaya hidup sehatnya, serta hal ini menunjukkan hasil bahwa dia berhasil lolos tes masuk kepolisian. Yang keempat, ada artikulasi. Aspek ini berkenaan dengan mengkaitkan beberapa keterampilan serta bekerja berdasarkan polanya. Yang kelima, ada naturalisasi. Maksud dari ranah P5 ini yaitu kemampuan menghasilkan karya cipta dan melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kurang itu datangnya dari saya, kelebihan itu datangnya dari Tuhan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.